Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Dr. Imam Syafi'i, SPDI MPD, salah satu pengajar di Unisma ya Tat ya, di Fakultas Ilmu Agama. Yang saya hormati juga Pak Hanapi, mohon izin Pak Hanapi sedang mengikuti Zoom, jadi ada 2 Zoom. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita semua dapat berkumpul hari ini, di sore hari ini, sama-sama di lantai 3 dan melalui Zoom. Mari sama-sama kita niatkan, kita sama-sama berniat untuk mencari ilmu, thalabul ilmi, untuk mencari ilmunya Allah, hanya lillahi ta'ala, untuk menggapai ridhonya Allah. Dan mari kita ikhlaskan hati kita, karena katanya kalau penuntut ilmu itu harus ada 2 keikhlasan. Keikhlasan dari yang memberikan ilmu, dan juga keikhlasan dari yang menerima ilmu. Semoga Ustadz hari ini ridho ya Tat ya, ilmunya kita terima nih. Dan kita yang ada di sini baik di online maupun offline juga ikhlas sama-sama menimba ilmu, sehingga nanti apa yang kita dapatkan di hari ini dapat kita terapkan walaupun sedikit, tapi kita bisa terapkan secara istiqomah sehingga menjadi bekal kita nanti dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini mendapat ridho dari Allah, mendapat balasan sebagai amal ibadah yang akan menjadi saksi bahwa kita telah menuntut ilmu sesuai dengan perintah Allah, menuntut ilmu, dan semoga juga menjadi bekal kita nanti, catatan amal baik kita yang akan membawa kita ke surganya Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memanfaatkan waktu, mari kita mulai pengajian kita yang sore hari ini bertemakan ini dari Ustadz langsung temanya, mensyukuri nikmat untuk menggapai rahmat. Jadi apa pengajian awal tahun ini kita seyogianya sepatutnya mensyukuri nikmat yang telah kita terima di tahun 2023 sehingga kita bisa menggapai rahmat Allah dengan lebih baik lagi di tahun 2024. Mari kita sama-sama mendengarkan tausiah atau mauidhah hasanah dari Ustadz Dr. Imam Syafi'i. Monggo Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Bank Mandiri area Malang, Ibu Ika, dan yang kami hormati Bapak Hanafi, seluruh Bapak Ibu yang kami hormati, Zoomit yang ada di Zoom, semoga diberikan sehat walafiat. Yang tidak di Zoom juga sama, sehat walafiat, rezeki yang berkah manfaat. Wabil khusus ini Gus Aldi, ini yang sering kita komunikasi membicarakan bahasa dunia dan bahasa langit. Pertama-tama saya kira kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat Allah yang diberikan kepada kita
yang seharusnya memang kita harus bersyukur atas semuanya. Salawat, salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaat beliau di yaumil akhir. Kayaknya enak pakai mic itu. Biar lebih santai gitu. Kayak seminar. Baik, mohon maaf Bapak Ibu ini biar tidak terlalu tegang gitu ya. Betul pun, ngeten mawon. Kalau pakai ini kayaknya kok kayak seminar saya bayangannya itu. Jadi kayak menakutkan itu bahasa agama itu. Jadi kalau di kampus saya kira oke lah tidak ada masalah. Tapi kalau di Bank Mandiri kayaknya kalau membicarakan tentang agama terus terlalu menakutkan itu kan nanti pala takut gitu ya. Nah, yang pertama saya mengambil ayat Al-Quran sebelum nanti kita akan membicarakan tentang sebenarnya syukur itu yang seperti apa. Setelah itu kita akan masuk, setelah kita syukur, kita isi apa ini 1 tahun ini. Ini yang saya kira akan kita bicarakan. Saya mengambil ayat dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita atau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Artinya begini, misalkan ini masih sama bahasa Jawa enggak apa-apa nggih. Malang kan bebas Malang ya. Ngalam bebas gitu. Tambah panak, tambah luwes sampai bahasa Jawa barang. Nah, saya contoh begini. Misalkan kita mau menghitung nikmat sehat saja. Itu kalau kita mau hitung, kita akan tidak mungkin mampu untuk menghitungnya. Misalkan tangan kita tidak sakit. Kalau sakit itu, saya tanya ke dokter itu, nanti ada saraf apa gitu. Dan saya tidak mungkin untuk mempelajari itu gitu. Saya tanya ke teman dokter itu. Nanti ketika takut sakit perutnya itu, rupanya sakit perut itu tidak hanya berpusat ke perut, rupanya ada efek yang lain. Bisa jadi karena pikirannya, bisa jadi katanya kalau lambung karena pikirannya banyak itu. Tapi saya lihat jenengan ini banyak pikiran juga nggak sakit lambung gitu. Terlatih ya, sudah terlatih bilang gitu. Nah, rupanya kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan, salah satunya misalnya sehat. Sakit itu rupanya juga mahal. Ada teman kemarin sakit ginjal, batu ginjal. Rupanya di situ banyak hikmahnya. Dari teman-teman dosen, akhirnya berpikir untuk olahraga. Akhirnya berpikir untuk banyak minum air putih. Oh, ini pas ini saya dikasih air putih. Tapi ini iklan kayaknya ini ya. Ini tak tutupi iklan ini. Nah, karena di shooting. Nah, dari situ rupanya banyak hikmah. Diambil, dioperasi, setelah itu ada selangnya kemarin dioperasi lagi, bukan dioperasi, selangnya diambil lagi. Bukan dari lubang operasinya tidak, tapi dari lubang itunya itu. Aku juga penasaran kan, saya tanya itu. Benar dari lubang itu? Ya saya di bius saya nggak tahu. Memang diambilnya dari lubang itu gitu. Saya bayangin panjang itu. Saya dikasih, wah kayaknya saya harus olahraga. Akhir dari situ saya memutuskan untuk badminton setiap hari Selasa dan Jumat. Nah ini hikmah. Nah artinya kalau kita mau mikirkan, mau bertafakur tentang kesehatan pun, ini kita tidak mampu untuk menghitungnya. Saking nikmat sehat itu luar biasa. Akan tetapi kata Nabi, banyak orang yang lupa, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Yang kedua panjenengan ini adalah nikmat kesempatan sakit ngaji. Yang di sini ngaji, yang di Zoom, Zoomiyat juga ngaji, saya juga ngaji. Dua kesempatan, dua hal ini, dua nikmat ini yang sering kita lupakan. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Biasanya
akan ingat tentang itu adalah ketika sehat itu diambil. Menjenengan kan mboten purun toh? Mboten purun kepingin tahu nikmat itu luar biasa, tapi diambil dulu. Enggak mau kan? Kan enggak ada yang mau sakit di sini. Saya yakin enggak ada yang mau sakit. Selain yang ada enggak ada ya? Yang YouTube juga enggak ada yang enggak mau. Itu satu hal. Misalkan nikmat sehat, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Apalagi kalau hitung-hitungan keuangan ya sepalah banyak ya. Jenengan yang pintar ngitung uang itu. Kalau saya nggak bisa ngitung uang itu. Ini yang pertama, kita harus coba untuk selalu melakukan tafakur. Melakukan introspeksi diri. Melakukan kalau orang bahasa Jawane nginjen-nginjen. Bahasa kitab itu nginjen-nginjen. Mikir-mikir apa yang sudah kita lakukan, apa yang itu masuk kemaksiatan, apa yang itu betul-betul pengabdian kepada Allah atau yang lain. Ini harus selalu kita lakukan. Kalau pingin kita akan muncul satu bentuk syukur. Menurut Imam Ghazali syukur itu nanti bentuknya ada 3. Ada juga yang menjelaskan Quraisy Shihab misalkan itu menjelaskan juga ada 3. Syukur berbentuk dengan hati, syukur berbentuk dengan lisan, dan syukur berbentuk dengan perbuatan. Lah, kita ini masuk di mana? Nah, panjenengan ini salah satu saya kira ini bentuk syukur yang amal. Panjenengan hadir walaupun dengan kesibukannya saya kira kan mulai pagi sampai jam 4 lebih ini, setengah 5, panjenengan sudah melakukan ikhtiar yang luar biasa. Kuncinya panjenengan kalau pengen apa yang panjenengan lakukan hari ini itu menjadi amal saleh, maka harus diniatkan ibadah karena Allah. Itu konsep. Kalau panjenengan pengen apa yang panjenengan lakukan, walaupun sebagai pegawai Bank Mandiri saya kira tidak ada problem. Jangan sampai panjenengan berpikir bahwa yang banyak amalnya itu hanya dosen gitu, hanya penceramah, hanya ustadz atau apa, tidak. Panjenengan yang bekerja di Bank Mandiri karena niatnya ibadah kepada Allah, maka itu juga dinilai ibadah. Enak banget. Ya tapi tetap sholat. Ya. Karena sampai sudah niat ibadah, akhirnya yuk kan sudah ibadah Pak, ini sudah amal soleh. Berarti enggak usah sholat, enggak. Ya tetap melakukan sholat. Karena ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang itu sudah ketentuannya sudah ditetapkan. Qot'i yang tidak bisa didiskusikan, yaitu tentang sholat, zakat, puasa dan sebagainya, itu harus dilakukan. Tapi di luar itu yang ghairu mahdhah, semua perbuatan panjenengan yang itu diniatkan karena Allah, maka itu bernilai ibadah. Enak guys. Satpam juga akan dinilai ibadah. Pimpinan juga bernilai ibadah. Apalagi kalau pimpinannya pengertian dengan bawahannya. Bawahannya juga pengertian dengan pimpinannya. Pengertian itu apa? Profesional. Profesional itu apa? Profesional itu adalah menempatkan posisinya pada posisinya. Jangan sampai satpam itu menjadi pimpinan. Dan jangan pimpinan menjadi satpam misalkan. Bekerjalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan profesional. Maka panjenengan melakukan hal sesuai dengan porsinya, itu juga bentuk syukur karena semua yang sampean miliki hari ini itu adalah ditentukan oleh Allah. Walaupun memang juga boleh punya pemikiran, gimana Ustaz kalau saya kepingin naik jabatan? Boleh betul? Boleh. Yang penting gak nggondoli koncone. Boleh. Jenengan naik itu boleh dengan prestasi, tapi bukan karena untuk naik, tapi menjelekkan temannya, itu tidak boleh. Naik itu karena prestasinya. Dan saya kira di Islam juga memberikan pelajaran itu. Nah, menurut Quraisy Shihab, ini sedikit saja ini tentang syukur, nanti saya tambahi beberapa hadis untuk bagaimana sebenarnya kita hidup ini. Menurut Quraisy Shihab, syukur itu yang pertama adalah dengan hati. Caranya ngeten.
Semua yang kita miliki, diri kita ini, harta kita ini, anak kita, istri kita, suami kita, semua itu dari Allah. Semua itu dari Allah. Itu satu dulu di hati harus kita kuatkan. Oleh karenanya semuanya itu adalah bukan milik kita. Tapi itu adalah milik Allah. Zaman punya uang banyak, ya kan milik saya Ustaz. Hakikatnya itu bukan milik panjenengan. Tapi hakikatnya sebenarnya itu adalah miliknya Allah. Zaman punya mobil, itu miliknya siapa? Secara syariah itu milik panjenengan. Tapi secara hakikat, sesungguhnya hakikat itu adalah dibalik dari kebenaran itu adalah miliknya Allah. Maka orang yang sudah berjalan di jalan hakikat, dia tidak pernah terbebani dengan dunia ini. Nah, saya ini termasuk ya, panjenengan saya ini masih terbebani dengan dunia ini. Kenapa? Karena jalannya masih jalan kita ini jalan syariat. Nah, yang kelihatan saja. Kalau mobil itu miliknya, ya milik saya. Kalau berat dikit, kita kan mesti marah itu. Marah enggak jenengan? Kalau mobil bagus, baru beli 1 bulan, rupanya terus anaknya main-main digambari I love you mama misalnya itu. Jenengan marah Bu? Sebenarnya itu kan bagus itu. Apa ungkapan cinta kepada ibunya itu. Tapi mek salah tempat aja itu. Gambar I love you kepada ibunya, I love you kepada bapaknya misalkan itu. Panjenengan seharusnya tidak marah. Mengapa? Kalau panjenengan marah, maka masih punya rasa kepemilikan yang tinggi kepada mobil itu. Ada rasa kepemilikan yang tinggi kepada rumah. Ada rasa kepemilikan yang tinggi kepada harta dan seterusnya. Nah, ketika ini kita pelan-pelan belajar ini, pelan-pelan di sini, maka hidup ini nanti akan tenang. Dalam posisi apapun, dalam pendapatan berapapun, kita akan tetap menikmati dan akan mampu untuk bersyukur kepada Allah. Kalau mboten tidak akan bisa. Manusia itu nggak ada yang cukup itu, kurang terus. Saya dulu pernah punya ta'atus penikmat ya. Ini bukan pamer mboten, tapi menyemangati mawon. Pernah punya sepeda 1, pengen sepeda lagi 2. Akhirnya punya mobil yang dulu itu Gus Aldi Xenia. Setelah itu rumahnya kecil, sepedanya bingung, ini kan kok penuh. Itulah manusia. Akhirnya sepedanya satunya dikasihkan dikasihkan terus ganti lagi. Ya adalah mobil satunya lagi. Nah, rupanya manusia ini tidak akan pernah puas. Yang terpenting adalah secara tasawuf ini agak saya tambah dikit-dikit ya. Biar walaupun pegawai bank itu ya dikit-dikit ikut Imam Ghazali lah gitu ya. Imam Ghazali itu tokoh sufi, tokoh tasawuf yang banyak diikuti oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun di perbankan ya nggak apa-apa, walaupun belajar tasawuf juga boleh, nggak ada masalah. Nggak harus yang ustadz-ustadz, nggak harus yang guru agama atau apa. Nah, Imam Ghazali itu nyampaikan gini, zuhud meninggalkan dunia itu tidak harus naik gunung sekarang Pak. Zuhud itu meninggalkan dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Konsepnya Imam Ghazali dulu, ada satu konsep pemahaman bahwa kalau kita ingin dekat dengan Allah, itu harus zuhud. Harus meninggalkan dunia. Itu harus naik gunung. Harus pakai, kalau orang yang pelaku tasawuf itu disebut sufi. Maka pakaiannya itu biasanya pakai wol, pakai apa itu ya. Pakai yang tidak mewah biasanya. Nah, itu karena meninggalkan dunia. Kalau jenengan kan tidak mungkin. Pakaiannya kan harus rapi, harus good looking gitu ya. Harus menyenangkan, harus. Tidak mungkin kalau konsep yang pertama ini tidak mungkin. Tasawufnya bukan ini panjenengan. Nah, ada satu konsep lagi untuk kita tetap mendekatkan kepada Allah adalah zuhud yang modern ini. Yaitu adalah
Boleh sampean punya apapun, boleh sampean punya mobil, boleh punya harta banyak, boleh penghasilannya banyak dan seterusnya, punya rumah yang bagus dan sebagainya, boleh. Tapi semuanya itu tidak pernah masuk dalam hati panjenengan. Sakit gak gini-gini? Tesnya, ngeceknya ngeten. Kalau sampean mau beli bread, sampean ngamuk mboten? Ngamuk mboten jenengan? Mboten nggih? Asuransi. Kalau asuransi nggih aman. Nggih. Asuransi. Misalnya mobil. Misalkan rumah. Misalkan kena banjir atau apa dan sebagainya. Kalau jenengan bisa menerima itu, berarti panjenengan sudah masuk dalam zuhud modern tadi itu. Karena sampean tidak terbebani dengan dunia ini. Anak itu juga amanah. Dan anak itu juga bisa menjadi fitnah. Maka biasa-biasa saja, yang terpenting adalah pendidikannya, yang terpenting adalah ilmu agamanya, nanti akan jalan sendiri. Jangan terlalu berlebihan. Karena itu akan menjadi fitnah juga. Akan membebani di dalam bagaimana kita menghamba, beribadah kepada Allah. Nah, ya nanti pelan-pelan itu nanti kok begini Pak, ini targetnya kok belum sesuai Ustaz ini misalkan. Ya harus ikhtiar yang lebih kuat misalkan. Targetnya 10 kok dapat 5 misalkan. Wah, berarti ada yang kurang ini, apa ini? Bisa jadi ikhtiar yang sudah maksimal tapi belum ditambah dengan doa. Misalkan itu. Kan bisa jadi kalau nyari nasabah itu bukan hanya karena tertarik dengan cara ngomongnya, cara penyampaiannya, tapi bisa jadi ada satu sisi yang lain yang menjadikan kenapa ya kalau teman saya ini kok lancar ini. Nah, ini pasti ada satu sisi yang saya sebut dengan spiritualitas. Ada sisi humanis, sisi kemanusiaan, ada juga sisi spiritualitas. Kalau kita semua mampu menggabungkan dua hal ini, maka disinilah sebenarnya manusia yang sesungguhnya. Tidak hanya berpikir tentang jasad, tidak hanya berpikir yang nampak, tapi juga berpikir yang tidak nampak. Yaitu adalah ruh, spiritual, dan seterusnya itu. Nah, yang pertama adalah dengan syukur dengan hati bahwa semua yang kita miliki itu adalah dari Allah. Maka kita akan gampang untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, yaitu adalah syukur dengan lisan. Kalau hati panjenengan sudah begitu, yang kedua adalah lisan panjenengan harus bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Misalipun panjenengan dapat kalau bonus itu apa namanya nggih? Bonus ngoten nggih. Dapat bonus. Jenengan harus mengucapkan alhamdulillah. Seharusnya itu setiap bangun tidur sampai itu harus mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah isi urip iki. Alhamdulillah. Nek dipateni kan kita gak tahu juga. Tapi ketika kita bangun tidur kita harus mengucapkan syukur kepada Allah dengan lisan itu. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Kalau pertama sudah meyakini bahwa semuanya itu dari Allah, setelah itu yang kedua adalah kita mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga kita tunjukkan bukti kita itu bersyukur, yaitu adalah menjalankan perintah Allah. Kalau dikasih hidup, dikasih nafas ini, ya kita lakukan ibadah-ibadah yang itu memang diperintahkan oleh Allah. Kalau misal panjenengan aku ndak mampu Ustaz kalau sampai sholat sunnah-sunnah, gak apa-apa, sing wajib aja dulu. 5 waktu itu dulu tertib. Wah ya gak keren Ustaz ya, harus kan tahajud itu kan berapa rakaat gitu kan. Terus sholat duhanya, nanti sholat ininya, ya boleh kalau mampu. Tapi kalau tidak mungkin masih waktunya 5 waktu itu yang harus ditertibkan. Kalau panjenengan itu istiqomah, saya lihat jenengan wajah-wajahnya ini sholatnya tertib. Karena kan percaya itu. Serius nih Bapak Ibu. Ini serius nih. Oh karena ada lampu nih. Serius nih. Terus ngeten. Bapak Ibu yang di zoomin, zoomiat nggih. Mugi-mugi nggih tasih dengerin. Jenengan iku saged ningali. Tiang yang itu ahli wudu. Tiang itu ahli sholat itu rasanya beda.
jenengan lihat itu kalau artis kan memang perawatan ya. Kalau saya ini kan nggak pernah perawatan. Kalau artis kan kinclongnya itu kan karena perawatan. Tapi kalau orang-orang yang tidak pernah perawatan, itu wajahnya akan bersinar. Walaupun tidak harus putih. Tapi ada sinar bahwa ahli wudhu. Itu kelihatan itu. Kalau ada kiai-kiai yang muka syafa itu ketahuan jenengan. Untungnya saya nggak muka syafa, jadi jenengan aman lah. Ya, jadi untungnya saya tidak muka syafa itu. Kalau kena kiai-kiai yang muka syafa jenengan kelihatan, oh ini kelihatannya kayak kucing, ini kelihatannya kayak apa misalkan itu ya. Kayak ular misalkan, sering nyembur koncone gitu. Nah itu kelihatan itu untuk kiai-kiai muka syafa. Oke, itu saya kira harus kita betul-betul pegang. Karena di dalam Al-Quran, fadzukuruni udzukurukum washkuruli wala takfurun. Di sini juga diperintahkan untuk kita selalu bersyukur kepada Allah dan jangan pernah kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita ingkar, ya kita siap-siap. Nah, kita akan dapat azab. Kalau enggak azab dunia ya nanti azab akhirat. Kalau ada dunia itu apa sih? Paling melarat. Itu kan kita takutnya itu kan melarat apa? Ya Bu. Jadi kan takut melarat Bu. Bapak-bapak mboten nih. Mboten salah Mas nggih. Nggih tetep takut melarat nah. Puasa Ustaz biasa melarat ini. Tidak perlu kita takuti tentang kemelaratan. Hanya kita berusaha untuk tidak di posisi yang disitulah. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hadis yang saya kira ini menjadi penting di dalam kitab Shaikhul Ibad. Enggak saya maknai Jawa Bapak Ibu, jadi santai mawon. Biar enggak menakutkan itu. Seakan-akan kalau ngaji itu harus menakutkan boten, santai mawon. Haslatani la syai'a afdalu minhumal iman billahi wan naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang itu lebih utama daripada yang lainnya. Ini untuk mengisi 1 tahun ke depan ini Bapak Ibu. Istilahnya syukur kan sudah sampul lah, jenengan sampun syukur. Pegawai bank itu pasti syukurnya banyak. Karena kan setiap bulan kan ada toh. Setiap bulan kan gajian tetap gitu. Saya bayangin yang tidak pernah ada ketetapan gaji itu kan kepala syukurnya kan juga agak sulit. Jangan menunggu kaya banget untuk syukur. Kelamaan nanti. Gak harus menunggu punya Alphard baru syukur, kelamaan. Gak harus punya mobil mewah dulu baru syukur, kelamaan nanti. Keburu kita dicabut nanti. Ada 2 perkara yang itu lebih utama daripada yang lainnya. Yang pertama adalah al-iman billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kunci nih, tauhid nih. Jadi kalau panjenengan ingin selamat, yaitu adalah iman kepada Allah. Imannya bagaimana? Yaitu iman bahwa Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah maha segalanya. Allah itu adalah maha kuasa. Allah itu adalah as-sami, mendengar. Allah itu adalah melihat dan seterusnya. Al-basir dan seterusnya. Kalau kita mempelajari tentang Asmaul Husna, saya kira kita semua tidak akan atau sedikit banget itu melakukan maksiat. Sedikit banget. Misalnya sampean atene ngentit, apa ngentit ya bahasa Indonesia? Ya ngentit nggih. Ngambil sedikit nggih. Ngambil sedikit itu ngentit jenenge. Lek ngambil akeh ngentot. Lek ngambil sedikit ngentit. Nggih. Lene iki lho, kaya wis wayahe. Loh, dinten apa saniki? Oh, nggih pas lek kan itu mau nggih. Nah, yang pertama, misalkan mau ngambil bukan haknya orang lain atau ngentit tadi itu, ngambil orang uang sedikit misalkan, yang bukan haknya, tidak akan mungkin dilakukan. Mengapa? Karena dia punya keyakinan iman kepada Allah, kalau Allah itu mempunyai sifat al-basir. Allah itu selalu melihat. Oh, sampai dimanapun itu akan selalu dilihat. Kayak CCTV ngoten lagi. Misalkan mbak-mbaknya mau apa, kelihatan itu. Ya, jadi harus hati-hati betul.
Misalkan mau jalan-jalan ke mall gitu, mas-masnya yang kalau di bank itu biasanya kan posnya tinggi-tinggi terus ganteng-ganteng itu ya harus hati-hati. Jangan tinggal ambil siapapun itu. Nanti mau ngambil istrinya salah ngambil yang lain itu. Jangan sampai. Gitu. Ini hati-hati. Bisa jadi ujiannya itu bukan karena hartanya, bukan apa, tapi bisa jadi ujiannya adalah itu tadi yang dengan ngambil yang lain tadi itu. Itu misalnya ngentit misalkan. Yang kedua, bukti iman kepada Allah ya kita adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu tadi. Kalau dikawampu di situ berarti kita beriman. Kalau mboten nggih mboten. Hanya sebatas lisan. Karena iman itu kan ucapan, hati, dan perbuatan. 3 hal ini harus sinkron. Harus sinkron. Nah insya Allah lah kalau pakai bank itu kan sinkron itu. Sambil ngitung duit itu kayaknya juga zikir itu. Ya kan? Nggih, ngaten nggih. Allah 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 itu wah luar biasa nih. Allah Allah kebablasan. Lalu betul apa Bu? Kalau misalkan yang bagian di teller ya, bagian di depan, bagian ngitung uang, tak apa-apa. Sambil diam-diam sambil zikir di hati saja. Nah, insya Allah itu bagus. Karena orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dugem biasanya matinya pas dugem biasa ya. Gak biasa ya. Nah itu mereka kan buatan enten sing dugem. Paling mek karaokean. Karaokean tipis-tipis. Nah, biasanya ngoten tiang niku meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya zikir, biasanya meninggal dalam kondisi pas zikir itu. Kalau misalkan biasaannya itu sujud malam, biasanya meninggalnya pas sujud itu kan. Siapa sih yang enggak mau meninggal dalam kondisi sujud? Semuanya mau. Kenapa? Karena posisi yang terbaik itu adalah posisi yang terdekat dengan Tuhan itu adalah posisi sujud. Jadi kalau panjenengan masih diberikan kesempatan untuk sujud, itu harus bersyukur betul. Harus bersyukur betul. Karena tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk bersujud. Lek panjenengan pun rodok dangu mboten sujud, mulailah bersujud karena sujud itu adalah tempat terdekat dengan Allah. Iya toh Pak itu. Kalau sampai tidak pernah merasakan di situ, berarti ada yang salah ini di dalam sholatnya. Oke. Nanti kapan-kapan kita akan belajar sholat khusyuk ini. Kapan-kapan lah, jangan sekarang. Yang pertama adalah iman. Oke. Pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, niki penting kali panjenengan niki karena ini masuk nih jenengan. Yuniku wanaf'u lil muslimin. Memberikan kemanfaatan kepada muslim yang lainnya. Nah, jenengan ini kan hitungannya kan masuk agenia ini. Yang di Zoom juga ini agenia ini. Walaupun enggak tahu ini paling sama Zoom terus ditutup sambil masak. Enggak apa-apa. Yang penting anak dia ada niat masuk lah. Itu sudah lumayan lah. Di sini dijelaskan di dalam kitab ini bil maqal yang pertama adalah bermanfaat kepada sesama muslim itu bil maqali dengan ucapan. Ucapan panjenengan jangan pernah nyakiti. Kalau enggak bisa membahagiakan jangan pernah nyakiti. Nah, jadi manfaatnya dengan lisan. Nah, enak nih is ngomong yang baik dengan temennya enggak nyakitin gitu ya. Terus penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kedamaian dan seterusnya. Enak itu. Dengan ucapan. Yang kedua, bermanfaat kepada muslim yang lain itu bisa dengan aubil jahi, dengan pangkat. Nah, ini bagi pemimpin. Bagi pemimpin, kemanfaatan kepada muslim yang lain itu bisa dengan jabatannya, dengan kebijakannya. Maka pemimpin-pemimpin Indonesia itu bisa bermanfaat dengan orang lain, kepada orang lain, yaitu dengan kebijakan-kebijakannya itu yang pro dengan rakyat. Insya Allah kalau pemimpin-pemimpin itu pro dengan masyarakat, dengan rakyat, rakyatnya akan sejahtera. Ya kita doakan 2024 ini yang terpilih adalah pemimpin yang betul-betul memperdulikan kesejahteraan rakyat. Amin. Oke, aubil jahi, pangkat. Nah, enggak apa-apa.
yang pangkat-pangkat itu juga bisa bermanfaat dengan pangkatnya. Yang ketiga, mboten ikut-ikut loh kula niki. Ketiga, saya netral Mas ya. Aubil mali yaitu dengan harta benda. Nggih. Aubil mal. Kalau panjenengan masuk di sini, bermanfaatnya kepada orang lain, kepada sama muslim itu dengan harta benda. Wah, uang saya kebanyakan nih Ustaz. Engko sampean tak tambah ya. Iya boleh. Atau tonggone sing kelihatannya kok enggak kurang kecukupan dibantu. Enggak usah banyak-banyak. Mungkin berapa persen dari penghasilan panjenengan misalnya. Nah, ini bisa bermanfaat dengan mal. Ini bagi orang agenia, orang sing sugih-sugih. Sing punya pengusaha-pengusaha besar misalnya. Yang uangnya tidak ada serinya itu. Nah, ini harus bermanfaat dengan bilmal, harta bendanya. Nggih. Kok kayak posoan nggih, wis bagian roti nih katanya. Asine poso kurang 2 wulan ada asiane iki. Nggih rejepan iki, kayak poso rejep kabeh iki modele. Mek kula tok sing mboten poso. Pun kulino pas cilik mbiyen. Nggih kula niki guyon kali kanca-kanca. Saya kok jarang poso ya, aku mbiyen wis sering poso aku. Neng pondok mangan sepisan aku mbiyen itu. Nah, saiki wis rada arah-arasen poso. Tapi beberapa kali sowan ke kiai kok kon poso meneh tapi rada sik dereng layai aku. Sik mangane sik enak. Aubil badani yang keempat, bermanfaat kepada manusia yang lain, kepada sama muslim. Nah, kalau kita bisa luaskan ya, tidak hanya sama muslim ya, bisa jadi dengan orang di luar muslim juga, yaitu adalah bil badani dengan apa? Fisik. Tidak, kalau menjenengan misalkan tidak masuk di yang punya kebijakan, yang tidak masuk dengan lisannya, bisa jadi kalau lisan kan para alim ya, para ulama, para kiai dan sebagainya dengan lisannya. Memberikan nasihat-nasihat terbaik itu dengan lisannya, manfaatnya, karena ilmu dan sebagainya itu. Yang kedua adalah dengan jabatannya, ketika dengan bondone, mal, harta bendanya. Kalau tiga-tiganya enggak masuk, berarti dengan fisik, kekuatan fisik, enggak apa-apa. Saya sering ini ilustrasikan, kalau misalkan dibangun pesantren, kalau bisa, jangan sampai kiainya kon ngudek lolo. Jangan sampai kiainya ngudek lolo. Ini enggak menyesuaikan ini. Tidak menempatkan posisi pada tempatnya. Kalau yang berilmu, biarlah dia bermanfaat dengan ilmunya. Kalau pengusaha, bermanfaatlah misalkan bangun pesantren dengan hartanya. Kalau yang punya jabatan kebijakannya, berilah kebijakan yang itu pro dengan pesantren misalkan. Kalau yang tidak punya tiga-tiganya, maka adalah dengan fisik. Ngecornya, apanya, enggak apa-apa. Sama semua itu, posisinya sama. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Di hadapan Allah itu sama. Sama-sama pengabdian kepada Allah. Cuma caranya saja berbeda. Kebermanfaatannya kepada manusia yang lain itu berbeda. Tapi posisi di hadapan Allah itu sama. Jadi yang Islam itu sebenarnya sewante lah Pak Ibu. Yang penting jenengan tahu ilmu nih, sewante. Jadi enggak usah berpikir kalau yang masuk surga itu harus setiap malam ngejuk terus, itu enggak harus. Ya. Harus sampai itu sujud terus indah juga. Kalau sampai malam terus sujud, sholat tahajud, sholat witir, sholat tasbih, isunya paling enggak ngantor jenengan. Ya ben kiai, ya ustaz, apalah yang rada-rada santai itu, biar yang itu misalkan itu. Walaupun kalau jenengan bisa ya enggak apa-apa. Tapi maksud saya, jangan sampai kita berpikir berislam ini, yang masuk surga itu hanya orang-orang yang begitu misalnya. Yang harus baduke sing ireng-ireng enggak juga. Nggih, jenengan enggak ireng yang mboten napa-napa. Enggak perlu direng nih. Iya. Jadi tidak ada masalah itu. Nah, oleh karena itu, ini menjadi penting saya bacakan satu hadis lagi ya. Makalah ya, satu makalah yang disampaikan oleh Nabi dan setelah itu kita selesai. Yaitu adalah ini kalau kita penting harus selalu dekat dengan orang alim. Ya setidaknya setahun sekali atau berapa bulan sekali panjenengan itu sowan kepada orang yang alim. Kalau bisa ulama itu
Pengertian ulama itu adalah di sini, ulama itu adalah orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Jenengan sampean cek di daerah panjenengan. Dia alim tapi belum mengamalkan ilmunya berarti bukan masuk ulama. Kalau ulama berarti dia adalah alim wal amal. Ilmunya banyak, mengerti ilmu agama dan dia mengamalkan ilmunya. Berarti itu ulama, itu jenengan sawani. Itu top itu sudah. Mandi dengan ini. Oke. Kalau sampean termasuk itu ya tak sawanan nih sampean kok. Nah, di sini penting karena Nabi pernah menyampaikan saya zamanun ala ummati ya firruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi baliyan. Suatu saat kata Nabi akan ada masa umat ini menjauhi ulama dan ahli fikih. Nah, ini zaman cek sekarang. Kira-kira banyak enggak orang itu yang menjauhi ulama atau menjauhi ahli fikih? Ahli hadis, ahli fikih dan sebagainya. Orang alim lah. Orang ulama tadi yang saya maksud tadi itu. Pada sewaktu-waktu kata Nabi ada umat yang akan menjauhi ulama dan ahli fikih dan itu Allah akan mengujinya dengan 3 hal. Akan mengujinya dengan 3 hal. Kita cek nanti Indonesia apakah seperti itu atau tidak. Insya Allah tidak. Yang pertama kata Nabi aulaha yarfa'ullahul barakatam min kasbihim. Yang pertama Allah akan mengangkat keberkahan kerja kita. Panjenengan kerja hasilnya banyak tapi sedina habis. Itu berarti keberkahannya itu tidak ada. Berkah itu paling gampangnya adalah ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan. Sampean penghasilnya banyak, tapi uangnya untuk iku mau karaoke. Karaoke oleh kok sampean. Gak apa-apa, karaoke boleh. Yang penting dengan istrinya. Ya. Dengan istrinya, jangan dengan yang apa itu? CL dibalik gitu loh. Nah, jangan itulah ya. Misalkan apa misalkan itu? Dapat uang banyak, tapi tidak berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Sampai uangnya banyak tapi kok enggak mendekatkan kebaikan, berarti ini enggak berkah. Oh sedekah, nggih. Nggih, saya. Terus akan pun. Nah, sedekah di tempat yang salah nih, nggih. Nah, hati-hati nih Bapak Ibu. Bisa jadi kita tidak pernah berpikir tentang ini. Kalau kita sudah jauh ulama, kita jauh dengan ahli fikih, maka keberkahan kerja kita itu akan diambil oleh Allah. Kadang-kadang ada saya tanya itu, aku itu kerja ya kayak sedino sampai malam dan sebagainya, tapi saya dapat uang, tapi kayaknya kok gak berkah ya gitu. Masih ada juga yang ngomong. Nah ini hati-hati, bisa jadi kita itu sudah tidak sering sowan kepada ulama. Karena ulama itu seperti cahaya. Ini ada nanti tapi enggak tak sampaikan sekarang karena enggak nutut waktunya. Ulama itu seperti cahaya yang akan selalu menerangi kita. Lek panjenengan itu lagi sumpek, lagi jenuh, lagi pusing gitu. Sampai sowano ke ulama. Jangan sowan neng Gunung Kawi, jangan. Jangan sowan neng pinggir laut. Jangan. Sowan ke ulama, sowan ke kiai. Minta nasihat-nasihat baik. Dengan nasihat-nasihat baiknya yang menyentuh hatinya itu, maka ada kesemangatan lagi untuk melakukan yang terbaik. Akan melakukan kerja semangat lagi, melakukan ikhtiar yang terbaik lagi dan seterusnya. Nah, yang kedua, ben cepat. Kalau sudah orang itu jauh dengan ulama, jauh dengan ahli fikih, maka yang kedua adalah wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dolima. Maka Allah akan memberikan pemimpin yang dolim. Nah, aku nggak ngerti, sing saiki dolim apa mboten ngerti. Tapi kayaknya enggak lah ya. Enggak wani masalah ini BMN kayak enggak lah ya. Insya Allah mboten lah nggih. Insya Allah mboten. Nggih, insya Allah mboten. Sing pasti kita berdoa di 2024 yang terpilih adalah bukan pemimpin yang dolim. Mengapa? Kalau itu yang terpilih adalah pemimpin yang zalim, maka kita masuk di sini.
berarti banyak orang yang sudah menjauhi ulama. Nah, ulama itu tadi orang yang alim, mengetahui ilmu agama dan mengamalkan ilmunya. Kalau hanya alim tapi tidak mengamalkan ilmunya itu jenenge gedabrus bahasa Malang. Ngerti gedabrus nggih? Ngomong aja tapi enggak ngelakoni. Nah, kalau ulama enggak menyampaikan juga mengamalkan. Nah, kula belum ulama sing gedabrus tadi. Ya, enggak apa-apa lah ya. Bareng-bareng gedabrus di sini. Jadi yang kedua, insya Allah lah kita bareng-bareng menuju yang punya ilmu tapi juga diamalkan. Apalah daripada wis ndak ngerti ilmune, ya gimana bisa mengamalkan? Karena tidak tahu ilmunya. Setidaknya tahu ilmunya, setelah itu diamalkan pelan-pelan. Yang kedua tadi itu, hati-hati kalau kita sudah jauh dengan ulama, maka ya kita akan diberikan pemimpin yang zalim. Yang ketiga ini yang bahaya untuk kita. Tidak hanya panjenengan. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yaitu adalah keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Auzubillah. Kita tidak berharap ini. Kalau orang yang sudah jauh dengan nasihat ulama, orang yang jauh dengan hikmah-hikmah ulama, maka ketakutan yang ketiga ini yang berbahaya adalah manusia itu keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Dan kalau sudah tidak membawa iman, otomatis, yes, wallahu a'lam, bablas ini sudah. Iki rada angel kalau tidak membawa iman. Maka ini menjadi penting ya. Taruhan kita itu adalah ketika sakaratul maut. Taruhan kita. Ya panjenengan, ya ustadz, ya kiai, semuanya sama. Meninggal itu tidak pernah takut. Tapi yang takut adalah persiapan kita setelah itu. Maka kiai itu kan biasanya mempersiapkan betul. Biasanya agak terakhir biasanya kalau kiai ustadz itu biasanya rotok keri biasanya. Saya biasa lah nggih. Ya josik lah maksudnya yang isi 6 kan ya isi lah nggih. Pokoknya yang hadir ini, yang di sini, yang di Zoom panjang umur. Sepanjang umur berkah manfaat. Nah, engko timbangane aku didongakne wong akeh kan enggak penak. Tak dongakne dhewe lah. Nah, taruhan kita itu adalah ketika sakaratul maut. Ini enggak gemen-gemen loh Bapak Ibu. Ini enggak main-main nih sakaratul maut itu. Karena alam ini saya sering menyampaikan, alam ini hanya alam lewat saja kita. Alam ruh, alam janin di alam kandungan. Setelah itu masuk ke alam dunia ini, kita sudah lahir nangis karena tahu dunia begitu ruwetnya, nangis gitu ya. Setelah itu dari dunia ini adalah tempatnya kita menanam kebaikan. Nah, nanti taruhannya adalah ketika kita sakaratul maut. Kita itu bisa melantunkan la ilaha illallah atau tidak. Atau bahasa di sini adalah kita dalam kondisi beriman atau tidak. Wah gampang Ustaz ngomong la ilaha illallah. Sekarang iya. Ya. Tapi sampai kok sering karaoke nambe LC ngono ya, tapi enggak ada lah di sini ya. Enggak ada. Enggak ada satu maksudnya. Nah, itu kalau sampai sekarang enak Ustaz, la ilaha illallah, la ilaha gampang. Tapi nggih, kalau kebiasaannya lisan ini adalah untuk kemaksiatan, maka ketika sakaratul maut itu tidak akan mampu untuk melafadzkan la ilaha illallah. Maka biasanya para ahli thariqah itu biasakanlah melafadzkan la ilaha illallah ketika nanti sakaratul maut itu bisa secara otomatis itu menyampaikan atau melafadzkan la ilaha illallah. Biasanya kalau panjenengan tahu orang yang mau meninggal itu biasanya kan dibisikin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ono juga aku diceritani konco itu. Ono sing tak bisikin, iya ngerti aku. Ada juga. Itu berarti masih sadar berarti. Belum sakaratul maut berarti. Oke, masih ampuh berarti. Ada juga. Jadi wis sakit parah begitu. Dibisikin sampai anaknya begitu lah. La ilaha illallah. Diikutin terus ya. Iya ya aku ngerti ya cerita omongnya. Ya kaget tiba-tiba sih orang sakaratul maut gitu. Sehat kok kon mati apa gitu. Nah,
Jadi sampean ya hati-hati loh Pak, Bapak Ibu. Engko ana wong tuane apa kok gurung waya wis ninggal kok sampean la ilaha illallah iki anakku ya apa iki kok. Nah, maka lisan ini harus dibiasakan dengan kebaikan. Dengan zikir tadi itu. La ilaha illallah. Enggak harus apa ya? Ada juga yang hanya menyebut tidak harus la ilaha illallah. Hanya cukup Allah saja. Karena la ilaha illallah takutnya ketika la ilaha itu meninggal. La ilaha tiada Tuhan terus meninggal berarti kan tidak iman. Maka ada yang menyarankan jangan la ilaha illallah tapi Allah. Itu sudah apa ya? Mentauhidi bahwa Allah itu adalah Tuhan. Nah monggo nanti milihnya gimana? Takutnya pas la ilaha wis ngene bablas kan gak enak ya Allah gitu kayaknya enak itu. Nah, meninggal dalam kondisi membawa iman itu karena ada rentetan kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita sudah biasa melakukan kebaikan, maka ketika meninggal kita juga dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita tunggu-tunggu. Semuanya menunggu ini Bapak Ibu. Panjenengan nunggu ini, saya juga nunggu ini, kiai juga sama. Jangan dianggap kalau ustadz itu mesti gampang, ya enggak juga. Saya juga khawatir. Oleh karenanya setiap hari harus zikir, walaupun enggak harus bawa tasbih. Kalau bawa tasbih nanti dikira kayak rodok loro arek iki gitu. Nah masa saya yang dosen terus ngajar itu ilallah kan. Mahasiswanya kan pusing nanti. Pak saya enggak apa-apa Pak gitu. Apa loro apa ya apa gitu. Nek loro diperiksa nih Pak, aja enggak usah ngajar itu. Ya. Jadi Nabi menyampaikan saya zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasin baliyat. Aulaha yarfa'ullahul barakatam min kasbihim. Yang pertama akan diangkat keberkahan kerja umat itu. Yang kedua wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dolima. Yang kedua adalah akan diberikan pemimpin yang dolim. Dan yang ketiga wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia ini dalam kondisi tidak membawa iman. Oleh karena itu saya kira kegiatan-kegiatan begini ini tidak sederhana Bapak Ibu. Ngaji niku tidak sederhana menurut saya. Maksud saya penting. Kenapa? Karena terkadang ketika kita bekerja itu sudah lupa semuanya. Tidak hanya panjenengan, terkadang kalau saya sudah kerja di kampus, itu kadang-kadang lama juga tidak sowan ke kiai. Maka ketika saya sudah merasa hati saya kok rodok atos gitu, agak keruh begitu, kayaknya sudah waktunya sowan kiai. Walaupun saya juga rodok sekiai gitu ya. OTW kiai lah setidaknya. Okay? OTW kiai. Saya sowan, minta nasihat, minta petuah, minta. Nah di situ pulang enak lagi. Tenang lagi. Apalagi jenengan ngundang ngeten iki kepala saya. Pemane sing sering itu saya malah. Nggih, Gus Aldi nggih. Insyaallah padha ikhlas ya Aldi. Padha ikhlas. Mak ya pantes sih ngono. Nggih, mboten saged nggih, mboten saged. Niku pagi juga ada acara walimatul urus. Seneng kula lek diundang pas nikahan niku. Rodok semangat malih kula. Seneng delok wong nikah iki. Boten. Pun banter-banter di YouTube masalah ini. Bisa kula mboten saged langsung iki. Oke. Nah, niku nggih. Terus yang pertama ada dua hal yang sangat utama. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua itu adalah bermanfaat kepada muslim. Bisa bermanfaat bil maqal, bil jahi, bil mal dan bil badani. Dengan ilmu, dengan lisannya, dengan kaulnya biasanya ulama kiai. Yang kedua itu dengan jabatannya, jabatan harus adil, harus yang bijaksana, harus mengerti bawahannya. Yang ketiga itu adalah dengan harta bendanya untuk bermanfaat kepada orang lain. Jangan sampai punya banyak uang tapi hanya di ATM semuanya. Saya kira itu tidak ada manfaatnya. Dan keempat adalah dengan kekuatan, dengan fisik yang kita bisa lakukan untuk bermanfaat kepada orang lain. Dan yang hadis yang kedua adalah ada tiga hal yang itu akan didapat kepada umat yang jauh dengan ulama. Yang pertama adalah
kita akan dicabut keberkahan kerja kita, hasil kerja kita akan tidak ada keberkahan. Yang kedua adalah kita akan diberi pemimpin yang zalim, dan yang ketiga adalah kita akan jangan kita lah, umat itu akan meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Ini menjadi satu pelajaran saya kira untuk bagaimana kita menatap masa depan 1 tahun ini untuk selalu terus melakukan kebaikan. Artinya adalah harus berikhtiar terbaik di posisinya masing-masing. Karena disitulah amal panjenengan. Tidak perlu jenengan tolah-toleh, kok itu kok enak, kok ini enggak. Jenengan ikhtiar terbaik di situ, Allah akan memberikan kemuliaan. Yang terpenting, jenengan lakukan yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, berdoa, tawakal kepada Allah. Allah akan memberikan yang terbaik di situ. Enggak usah tolah-toleh jenengan. Kok di situ kok nyantai, kok iso rokok-rokokan, iso ngopi, dan enggak usah berpikir situ. Karena apa yang panjenengan lakukan, apa yang jenengan ikhtiarkan, itu Allah akan selalu melihat. Kesungguhan panjenengan akan diberikan yang terbaik. Yang kedua, saya kira dalam 1 tahun ini semua yang panjenengan lakukan tidak hanya untuk dunia ini, tapi adalah untuk persiapan kita nanti di alam berikutnya. Transit dulu di alam barzah, setelah itu di alam akhirat. Alam barzah itu transit. Transite presiden kan enak, VIP, ono AC-ne, wis enak lah, makannya tersedia semuanya. Tapi kalau kita tidak menyiapkan transit itu, maka kita ya transitnya ya opo anane. Bisa dipecuti apalah di situ, disiksa dan sebagainya. Sampai menunggu nanti di alam akhirat. Maka kita persiapkan di alam barzahnya, dan yang pastinya ketika selamat di alam barzah kita nanti akan aman di alam akhirat. Maka apa yang kita lakukan itu memang betul-betul beribadah kepada Allah. Kita mengharapkan ridha Allah, dengan begitu menjalani kehidupan ini slow, relax, santai, dan tenang, enak. Mati dalam ketenangan. Insya Allah begitu nggih. Siap nggih? Bapak Ibu Zumin Zumiat yang dirahmati oleh Allah. Itu kayaknya ada yang di universitas apa itu? Oke. Oh, foto mawon gini. Kalau kita kok ada yang jauh itu. Itu juga ada yang dari tadi senyum juga nggak capek itu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita tutup pertemuan di sore hari ini dengan kita membaca Al-Ikhlas 3 kali. Terus untuk kemudahan semua yang kita hajatkan, kita membaca Al-Isra, Alam Nasrah ya, Alam Nasrah 7 kali. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
وأنا لك ذكرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولدنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحكنا بالتقوى والاستقامه وأعيذنا من مجيبه الندامه انك السميع الدعاء اللهم يسر لنا ولا تعسر اللهم يسر لنا ولا تعسر اللهم يسر لنا امور الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة بشر الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Ike. Terima kasih Ibu kehadirannya. Pak Ustadz, boleh izin untuk tanya jawab ya Ustadz? Barangkali ada dari teman-teman di online, Zumiyin. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oh iya, tidak. Skip dari online, dari offline. Bapak Ibu yang ada di sini, silakan barangkali ada yang bertanya mengenai tadi apa yang disampaikan. Oh, silakan dari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana caranya kita untuk belajar ikhlas kepada sesama manusia, tapi manusia tersebut tidak bilang terima kasih kepada kita. Terus Oke. Langsung ya. Oke. Ini penting nih. Bagaimana kita ikhlas kepada orang yang kita berbuat baik kepada orang, tapi orang itu tidak berterima kasih. Yo, Ustaz kok ikhlas juga angel gitu. Maka niatnya ditata. Innamal a'malu binniyat itu ditata dulu. Niatnya ditata bahwa melakukan kebaikan itu bukan untuk mendapatkan pujian orang. Kalau ini mulai belajar nih, kawan. Jadi hanya melakukan kebaikan itu karena perintah Tuhan. Karena perintah Allah untuk kita melakukan kebaikan. Lakukan itu saja, bahwa kita melakukan perintah Allah. Misalkan orang itu dibuat baik dengan gitu ya. Kok enggak bisa berterima kasih, enggak ada masalah. Caranya adalah niat kita nih ya, karena menjalankan perintah. Misalnya Ustadz, kayak kula ngoten misalnya diundang. Terus
Ya wis ceramah sak jam. Misale. Nggih, misale nggih. Lek teng Bank Mandiri mboten. Misale kok terus wangsul ngoten. Matur suwun gitu. Matur suwun. Kok mek suwun-suwune rek. Misale. Mboten maksudnya ngeten. Saya juga beberapa kali juga sama untuk memposisikan bagaimana ikhlas. Tidak perlu kita berteori Bapak Ibu untuk ikhlas. Lakukan, lama-lama akan ikhlas sendiri. Ini walaupun di YouTube tidak apa-apa. Ini pengalaman kami yang para khotib, para penceramah itu awalnya tidak ikhlas Bapak Ibu. Ini jujur-jujuran mawon. Awalnya, misalnya ngeten, misalnya khotbah. Misalnya roto atuh gitu, roto atuh. Terus ya macam-macam ya namanya. Ya ada yang itu kan kita di NU itu tidak ada namanya tarif itu tidak boleh. Tidak ada itu, budaya itu tidak ada. Semaunya itu. Tapi kan ada juga cerita-cerita kalau guyon dengan teman-teman yang para pendai itu. Ada yang cuma ngasih 100, ada yang kadung senggawa supir tiba nomor 200 misalnya itu. Akhirnya saya sekarang tak supiri sendiri Bapak. Dari pengalaman, biar fresh man. Nah, rupanya lama-kelamaan keikhlasan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Yang terpenting niatnya adalah menyampaikan kebenaran. Menyampaikan ilmunya Allah, menyampaikan perintah Allah. Kalau sampean punya ilmu ya sampaikan. Maka saya sampaikan saja. Engkau disangoni apa aku enggak mikir sekarang. Ya mek pantesin. Itu saya sudah enggak mikir sekarang. Karena saya yakin bahwa Allah tidak akan pernah salah untuk menata rezeki itu, tidak pernah salah. Walaupun dulu awal-awalnya juga berat Bapak. Misalnya jenengan baik pada orang, misalnya ke tetangga, sama sering ngasih makanan misalnya, gampangnya makanan itu, kotaan itu, apalah itu. Kok tonggonya gak pernah bales ya? Kok gak berterima kasih belas gini. Saya juga sempat dulu begitu. Misalkan jangan tetangga nanti saya gak enak. Orang lain lah gitu ya. Orang lain misalkan gitu. Orang gila misalkan gitu aja lah. Nah kok gak berterima kasih? Nggak apa-apa. Sampai sudah dapat pahala bahwa menjalankan perintah Tuhan. Perintah Allah itu. Yang terpenting di situ niatnya. Mau dia baik dengan kita tidak ada masalah. Sampai di dalam hadis Nabi itu, orang yang terbaik itu adalah orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Ini agak berat memang. Di kitab Mukhtarul Hadis, saya kan juga ada rutinan yang Mukhtarul Hadis itu. Salah satunya itu. Orang yang baik itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Dan jenengan tadi kan lumayan lah. Tidak mau berterima kasih gitu aja kan. Lah gimana biar ikhlas? Niatnya kita tata. Niatnya hanya karena Allah. Sama dengan begini. Panjenengan sholat jamaah setiap hari di masjid. Atau di musolah lah. Kok gak ada sing ngelem aku ya? Kok gak ada sing ngomong, wah Ustaz ahli jamaah jenengan. Kok gak ada yang begitu gitu. Berat kita nanti. Misalnya ngaji begini. Yang datang ada yang 10, ada yang 15, ada yang 50, ada. Kalau itu niatnya agar dilihat oleh orang, maka berat kami Bapak Ibu. Ustadz itu juga berat. Kalau ukurannya adalah pujian manusia. Mau ada orang 5 ngaji, ada 10 orang ngaji, ada banyak orang juga tetap ngaji. Karena niatnya adalah lillahi ta'ala. Niatnya adalah mengharap ridhonya Allah. Maka kalau semua begitu akan enak. Ikhlas-ikhlas dewi nanti Bapak. Sampai sing sering aja baik kepada orang. Kok pancet aja, anggap aja terus. Niatnya adalah berbuat baik. Lama-lama ikhlas sendiri panjenengan. Sama dengan ketika ada kotak amal di masjid itu, Jumat kan mesti lewat ke depan kita nih. Ya biasanya kan jenengan juga ngambil uang. Oke? Ya yang merah dimasukkan lagi, yang hijau dimasukkan, biru masukkan lagi gitu kan. Yang Pak Timra masuk. Ini kebiasaan kita. Dimasukkan di sini, salah masukkan lagi. Ambil lagi sini.
Rupanya salah lagi, masukkan lagi. Ambil yang sini, yang 1000 masukkan. Nah, tata betul ya. Jadi masuk sholat Jumat itu tidak hanya nih tata niat Bapak. Tata taruh uangnya di mana itu ada penting. Gitu, ya. Jangan sampai salah taruh. Rupanya mau ngopi setelahnya yang 100 dimasukkan. Karena ngantuk waget ngambil 100. Waduh. Wah malah marahin takmirnya. Pak takmir bisa diambil enggak itu? Janganlah Bapak Ibu ya. Jangan. Lupa salah saya tadi mau masukkan 10.000 salah 100.000. Bisa enggak kita ambil? Nah, ini kan parah lah. Nah, maka ikhlas itu bukan teori. Ikhlas itu adalah praktek, kebiasaan. Nah, jenengan biasa sedekah, lama-kelamaan enteng. Sampean lama-lama enggak kepingin dipuji orang lain. Sampean ngasih tetangga setiap Jumat, ngasih kotaan misalkan itu. Pertamanya berat. Kok enggak ono sing muji aku ya? Enggak apa-apa, terus saja. Lama-kelamaan panjenengan sudah tidak berpikir untuk pujian orang lain. Tapi sudah berpikir bahwa ini adalah karena amal saya untuk nanti setelah meninggal. Nanti di akhirat. Enak insya Allah enak. Saya itu ya begitu. Sama kalau panjenengan bisa jadi amal apa itu. Misalnya saya ceramah ini juga begitu. Yang saya ceritakan tadi itu. Kadang membawa sopir, kadang apa dan sebagainya. Rupanya banyakan supirnya daripada yang ceramah. Maksudnya begini. Setelah pulang, kan supirnya langsung tak ambilkan uang saya sendiri, tak kasihkan. 150 misalkan katakan. Rupanya dapatnya 200 misalkan. Ya berarti kan rezekinya sopir. Gitu. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Tapi insya Allah kalau di Bank Mandiri mboten lah. Niku nggih. Saya kira niku. Ada lagi enggak apa-apa, ini kita santai mawon. Ya, kita santai mawon. Satu lagi kalau ada monggo. Silakan pertanyaan dari yang online mungkin. Mas Ayat, ada pertanyaan? Kalau cekap betul apa? Nanti kan ke depan bisa yang di zoomin kepingin datang juga. Pak Pri ya? Pak Pri? Iya. Oh ya silakan Pak Pri. Izin, Ustadz mohon izin bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Ustadz yang tertarik dengan sowan ke kiai atau ke alim ulama aja. Terus terang kan, mohon maaf, mungkin kan masing-masing orang backgroundnya kan beda ya. Contoh kayak saya pribadi gini, ini kan lingkungannya ya lingkungan kantor, lingkungan yang umum, dari kecil mungkin tidak sekolah di madrasah segala macam, nah sampai kerja juga dunianya seperti ini. Jadi kadang itu memang dalam hati kecil itu kan kita kangen pengen kayak tadi dapat siraman, ketemu dengan alim ulama di saat-saat hati sudah mulai agak burem gitu kan Ustaz. Nah ini solusinya gimana? Karena saya sendiri merasa kalaupun dapat siraman ya rohani yang rutin kan paling kalau untuk yang bapak-bapak itu kan mungkin kita Jumat saja waktu Jumatan. Itu pun kadang sambil ngantuk ya. Nah, mungkin kalau beda kayak sama Gus Adi yang sudah punya apa ya guru kiai segala macam. Nah, ini solusi yang bisa diberikan buat kami itu gantinya itu apa Ustaz itu aja biar juga untuk menyiram rohani itu loh Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam. Ini luar biasa pertanyaannya ini. Yeah. Jadi hanya Jumat dan kadang-kadang tertidur. Dan terkadang juga menyalahkan masjidnya. Ini kok nggak ada yang khutbah ini. Rupanya masuk, tidur, bangun komat. Loh, nggak ada yang khutbah ini, nggak sah ini. Rupanya tertidur Jumatannya. Nah, jadi bagaimana ketika waktunya memang begini. Kalau ini solusi atau apa ya, monggo. Memang dalam hidup itu kita harus bisa membagi waktu. Ini kalau konsepnya di Imam Ghazali atau beberapa ulama itu dibagi. Ada sebagian itu untuk kerja, ada sebagian untuk ibadah, ada sebagian untuk istirahat. Nah, seharusnya ini mampu untuk bisa dilakukan. Kan sowan kiai tidak harus 1 hari, 3 hari sekali, tidak harus. Waktu-waktu yang saya kira kerja pagi sampai jam berapa, full kerja, profesional misalkan. Selain di tanggal-tanggal akhir, biasanya kan banyak laporan-laporan yang harus lemburan dan sebagainya harus diselesaikan. Maka harus dibagi mana yang itu waktu untuk bekerja, mana yang itu waktu untuk beribadah, mana yang waktu itu untuk istirahat. Karena badan ini kan
butuh istirahat, tapi tidak cukup hanya istirahat. Tapi perlu siraman rohani tadi yang disampaikan oleh beliau, yaitu adalah ruh kita. Itu butuh itu biar tidak sumpah, biar tidak melihat temannya itu koyok kleru kabeh misalkan itu. Lah itu biasanya ada juga begitu. Sebenarnya tidak salah temannya, cuma karena hatinya aja yang salah misalkan. Nah, satu solusinya adalah harus bisa membagi waktu. Misalkan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali saya kira disempatkan waktu untuk ikut pengajian misalkan. Kalaupun sekarang kan, kalaupun tidak, kalau saya itu lebih cocok kalau langsung sowan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, bisa melihat di YouTube tapi harus yang pas. Kalau nggak pas sampean pala hatinya pala nggak bersih, pala nyalah-nyalahkan temennya. Ini juga harus hati-hati kalau yang di YouTube ya. Tapi boleh juga untuk menambah keilmuannya oke. Tapi kalau menambah spiritual, menambah ketenangan hati, kalau saya harus ketemu. Kalau saya. Nah, jenengan nanti bisa jadi monggo mau ngambil yang seperti apa. Kalau bisa disowan misalnya beberapa bulan sekali misalkan itu monggo. Ya, jenengan yang mampu Pak Supriyadi yang bisa mengatur waktu itu. Itu satu. Dan kedua, yang ketiga saya kira harus sering, lagi-lagi saya sampaikan dengan sering berzikir. Berzikir itu ya bisa zikir jahar, bisa zikir siri. Bisa zikir dengan keras, misalnya cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu mendekatkan diri sebenarnya. Mengingat Allah itu. Atau la ilaha illallah dan seterusnya. Kalau tidak bisa ya berzikir bisiri. Tapi terkadang kan tidak cukup untuk itu. Terkadang saya sudah zikir Ustaz, saya sudah wiritan tapi kok uang juga banyak. Tapi kok saya keruh ini, kenapa itu? Saya juga kadang-kadang juga pernah sesekali gitu ya. Hidup ini kenapa ya kayak apa ya? Linglung ngoten lho. Ya ketak pikir duit ya ono, ya ati tuku apa ada kadang-kadang. Ya berarti ada sesuatu di sini. Bukan raga ini yang bermasalah. Berarti kan jiwa, spiritual, roh. Maka harus ada guru-guru yang mampu untuk mengarahkan itu. Maka saya kalau saran saya adalah bisa ketemu langsung. Bisa ketemu langsung, bisa sowan, ngobrol-ngobrol. Tidak harus yang pernah nyantri Bapak Ibu. Kalau bahasa kula gayonane justru yang tidak pernah nyantri itu harus sering ke kiai. Karena akan banyak nasihat-nasihat. Kuncinya tadi itu, orang alim tapi juga mengamalkan ilmunya. Caranya gimana untuk mengukur itu? Kalau sampean ketemu, perasaan panjenengan itu merasakan ketenangan. Gampangnya ngoten lah. Lek sampean ketemu kiai atau ustadz gitu, kok ketemu kok palah gembrungsung, apa gembrungsung itu ya? Kok palah gak tenang? Dijak ngerasani kiai kono, tidak ngerasani nyalahkan sana, nyalahkan sini, sebagainya. Wis sampai tinggalkan. Karena panjenengan malah tidak mendapatkan ketenangan. Cari guru-guru yang memang meneduhkan kalau ngomong spiritual. Kalau ngomong ilmu, monggo cari yang ahli fikih. Boleh. Ahli syariat, pinter dalil, pinter fikihnya, gimana sholat, gimana zakat, gimana puasa. Monggo, itu cari ulama fikih yang memahami tentang hukum-hukum itu. Kalau panjenengan tentang ruhani, harus yang memang punya spesialis spiritual itu. Kekuatan batin itu. Maka bisa menyentuh batin panjenengan. Kalau apa yang disampaikan ustadz, ulama, atau kiai, itu hadirnya dari otak, maka akan masuknya ke otak. Tapi kalau yang disampaikan di hati, maka dia akan bisa merenung. Oh ya aku kurang ini, oh ya karena maka saya kira niku Pak Supriyadi bisa itu dengan mengikuti pengajian-pengajian di YouTube, tapi harus dipilah-pilah betul, karena di YouTube itu tidak bisa dikontrol gitu ya. Ada juga yang Ustadz mengajak gegeran terus juga ada gitu ya. Pokoknya gelutok pokoknya gitu ya, ada juga. Gitu. Jangan ngambil yang gelut-gelutan gitulah. Jadi yang biasanya saya itu dengerin ya Asrori, Al-Ishaki, almarhum, Kedinding Surabaya, orang Kiai Tasawuf, Kiai Toriko enak. Gitu. Misalnya di sini kiai yang tasawuf mana siapa yang. Kalau senangnya spiritual. Yang kedua sowan. Cari guru spiritual, kiai, ulama. Sowan ke situ. Sampaikan saya kerja di bank, ini minta sarannya dan sebagainya. Tidak ada masalah.
Nah, disitulah yang akan menuntun rohani kita untuk betul-betul bahwa bahasa kerennya itu adalah wusul ilallah. Nyampe bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Yang harus kita imani betul. Dan itu proses. Saya pernah sowan salah satu kiai sepuh, gimana ya biar saya itu anak muda ya. Kepingin ketemu Tuhan itu ya apa ya? Wis gak usah mikir sing ado-ado sampean baca sholawat aja. Nah, nanti kalau saya sudah membaca sholawat, seperti apa rasanya? Wis sampean mau baca sholawat nggak usah akan tanya. Maka penting saya kira ada guru yang mengarahkan rohani kita agar betul-betul selamat. Ya monggo, nanti itu bisa dilakukan. Dan yang ketiga, untuk menenangkan hati kita berzikir kepada Allah. Wis sampai zikir, pasrahkan kepada Allah. Kalau akal ini sudah mentok Bapak Ibu, pasrahkan. Nanti akan ada solusi. Kalau akal kita sudah mentok, tapi kok terus melakukan dengan akal, stres kita. Saya juga begitu. Dulu itu sempat ketika S3 sampai sakit saya, parah saya sakit. Masih rokokan dulu, sekarang sudah tidak rokokan. Dulu masih rokokan, ngopi itu sampai jam 2, setengah 3. Kerjakan disertasi ini loh. Sampai sakit loh. Karena hanya mengandalkan otak ini, akal ini. Sampai sakit parah, terus kayaknya saya sudah sembuh, kayak aku mati aja. Sampai begitu saya. Tapi setelah itu Allah memberikan kesempatan kedua. Bahasa saya kesempatan kedua. Maka kalau dalam posisi akal kita sudah tidak mampu, cara yang terbaik adalah pasrahkan kepada Tuhan. Kepada Allah, maka Allah akan memberikan jawabannya. Ini untuk apa ya? Kita bareng-bareng enak itu maksud saya itu. Misalnya diseneni bojo itu santai mawon gitu loh. Maksudnya mulai sama dicereweti ibu terus anggap yes gak apa-apa lah itu hiburan aja lah gitu aja. Jadi santai mawon. Nggih, ngoten Pak Supriyadi, saya kira kalau kurang pas nanti monggo bisa kita ngobrol-ngobrol di waktu yang lain saya kira. Ngapunten. Nggih. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun. Ya, Pak Supri kalau mau ketemu sama Ustadz, ada manajernya di sini, Aldi namanya. Bisa. Cukup rasanya, barangkali ada lagi yang di sini. Cukup Ustadz ya. Bu Ika sekali lagi terima kasih Bu kehadirannya, Pak Hanafi, Ustadz Imam Tapi terima kasih dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari panitia untuk kehadiran Bapak Ibu semua dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Sampai jumpa di bulan depan dalam episode yang berbeda. Dalam cerita yang berbeda, cerita kali ini adalah bagaimana mensyukuri nikmat Allah untuk menggapai rahmat Allah di tahun 2024. Semoga kita semua bisa lebih baik lagi di tahun 2024 dan bisa mempersembahkan yang terbaik seperti yang Ustadz sampaikan.